Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pinewangan 1 yang saya hormati, dan Bapak serta Ibu Guru SD Negeri Pinewangan 1 yang saya hormati pula. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita diberi nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bu Lia Andriani dan juga saya Basmalah Fahmawati. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kita di sini semoga para umatnya diberikan manfaat untuk kegiatan hari ini. Dan untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak, sebelum kita beralih ke acara selanjutnya, mari silakan Ibu Bapak berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pinewangan 1 kepada Ibu Haji Ponaha SPD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu Guru, Bapak dan Ibu-Ibu Guru SD Negeri Pinewangan 1 yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu-Ibu Guru penggerak, Ibu Mala dan Ibu Lia yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Bapak Ibu guru, pertama-tama saya haturkan terima kasih atas kesediaannya, atas soliditasnya, atas kekompakannya dalam mendukung kegiatan dua teman kita. Mudah-mudahan yang tentunya pada kegiatan sebelumnya ketika ada pengajar praktik, bahwa saya berharap bahwa dua orang ini mudah-mudahan bisa memberikan perubahan, mengajak, mendiseminasikan ilmu-ilmu yang sudah diperolehnya kepada teman-teman kita semua yang ada di Pinayungan 1, yang tentunya nanti dapat berimbas kepada kemajuan SD Pinayungan 1. Oke ya Bu? Insya Allah. Bapak Ibu yang saya Bapak Ibu yang saya hormati, tak banyak yang akan disampaikan. Ini adalah kali kedua ya untuk dengan topik pembahasan yang sama ya Bu ya. Melanjutkan dari kegiatan yang sebelumnya yang sudah pada sesi 1 pekan lalu oleh Ibu Riani, dan untuk hari ini dilanjutkan oleh Ibu Mama. Yang temanya adalah disiplin positif ya Bu ya, betul? Ini kalau menurut saya ini sangat keren ya, disiplin, tapi memiliki makna dan akuntabilitas yang sangat tinggi. Kata disiplin mudah sekali diucapkan, tapi kadang kita dalam merealisasikannya belum bisa sepenuhnya. Ya. Tapi walaupun bagaimana, kita harus tetap ada usaha, ada upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih positif tentunya, dengan menerapkan pembiasaan disiplin positif yang ini sangat-sangat relevan dengan visi misi sekolah kita. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi, apalagi lupa saya, berprestasi, Yuyun tolong dibantu, berprestasi, kreatif, mandiri, berbudi pekerti luhur, dengan membiasakan melalui pembiasaan disiplin dan gotong royong, ya, dan gotong royong dengan menerapkan pembiasaan disiplin. Harapan saya, Bapak Ibu semua sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di SD Pinayungan 1 tentunya harus hafal apa visi sekolah kita. Sudah hafal Bapak Ibu? Terwujudnya peserta didik yang kreatif, berbudi pekerti luhur, kreatif, cerdas, mandiri, dan suka bergotong royong melalui pembiasaan disiplin. Kenapa harus hafal? Kalau kita tidak hafal tujuan, bagaimana kita akan bisa melaksanakan target tersebut? Nah, misinya dengan cara apa menerapkannya itu? Tentu ini disiplin ini sangat memiliki makna yang sangat dalam. Dalam setiap segmen kehidupan, terutama hanya di sekolah, disiplin waktu, disiplin kinerja, disiplin terhadap menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Ya, marilah kita bersama-sama
berkolaborasi untuk menerapkan disiplin positif yang sesuai dengan visi sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan di dalam misi tersebut dan didukung pula oleh CGP teman kita ini, mudah-mudahan harapannya berdampak dan berimplikasi positif pula terhadap kemajuan SD Negeri Pinayang 1. Barangkali itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya yaitu doa, yang mana tadi acara doa sudah kita awali di pembukaan. Setelah itu kita masuk ke acara inti ya Bapak Ibu. Nah, acara intinya yaitu pemaparan materi. Ya, Ibu Bapak, sebelum ke materi inti, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak ya. Adapun pertanyaannya satu, memberikan hukuman itu dapat mendisiplinkan murid, setuju atau tidak? Kemudian dua, memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi murid atau tidak? Kemudian guru harus memberikan solusi pada setiap murid yang mengalami masalah, iya atau tidak? Atau setuju atau tidak? Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Nah, ini sebenarnya kalimat-kalimat positif ya, yang sering kita lakukan kepada siswa-siswa kita. Tapi menurut Ibu Bapak, setuju tidak dengan pernyataan yang ada di depan ini? Saya akan memberikan sticky note. Jawabannya cukup poin 1 setuju atau tidak, poin 2 setuju atau tidak, sampai dengan poin 4 ya. Gimana bisa dibantu? Nanti jika sudah selesai diisi boleh ditempel di bidang lemari ini ya, di depan. Satu orang. Ini hal-hal yang umum yang kadang sering kita lakukan ya di kelas gitu, dengan istilah reward ya, pemberian reward gitu. Apakah itu bintang, apakah itu permen mungkin, atau apakah itu pujian pada siswa-siswa kita ya. Tapi ini menurut perasaan dan pemahaman Ibu, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Hanya ingin tahu apakah pernyataan itu disetujui atau tidak, agar dapat nyambung nanti dalam materi selanjutnya. Jadi jawaban nomor 1 itu misalnya setuju atau tidak, terserah Ibu Bapak ya. Tentu sini. Enggak, itu langsung aja kan, nanti di poin aja langsung. 1 titik setuju atau tidak, 2 titik setuju atau tidak. Nanti Bu Malam biar membantu Ibu Bapak semua, ambil aja nanti ditempel sama Bu Malam ya. Untuk diseminasi ini materinya akan dibagi 2 ya, karena CGP di sekolahan kita itu ada 2 orang, akan dibagi 2, akan ada di 2 sesikan ya. Ya, mari kita lihat jawabannya dari ibu-ibu semua. Setuju
Tidak setuju, setuju. Oke. Ini menarik ya. Kalau ibu, kalau saya dulu waktu loka karya, karena sebelumnya sudah baca materi, banyak yang jawab tidak, sekarang banyak yang jawab setuju, jadi menarik nih. Challenge. Cek, udah? Ya, kebanyakan yang poin 1 50-50 ya, ada yang tidak, ada yang setuju. Karena hukuman itu konotasinya negatif ya. Itu secara psikologis. Ya, secara psikologis itu untuk beberapa orang ada yang tidak. Kemudian pemberian hadiah. Nah, ini poin 2, 3, 4 itu udah positif ya. Hadiah, solusi, terus teman, wah, dan hampir 100% setuju, luar biasa. Tepuk tangan buat ibu-ibu semua. Baik, ibu bapak, kita lanjut ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan dari hasil jawaban ibu bapak, karena nanti simpulannya di ujung. Nah, terus lewat. Nah, ibu bapak, untuk diseminasi budaya positif ini materinya banyak sekali ya. Ada perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nanti itu saya sampai ini ya Bu Mala ya, apa kebutuhan dasar manusia ya. Nah, saya materinya sampai kebutuhan dasar manusia. Untuk materi yang lainnya di sesi kedua ya, di pertemuan kedua. Ini akan menarik Ibu Bapak, tidak seperti sebelumnya ya. Tolong disimak, diresapi, dipahami sama-sama, karena ini kalau buat saya pribadi, materi ini bisa dilakukan di rumah gitu. Bagaimana kita menerapkan, pertama kita memahami dulu disiplin itu apa sih gitu ya. Sampai kebutuhan dasar manusia, sampai ke restitusi itu akan berkaitan. Nah, baik, ke slide selanjutnya. Pembelajaran paradigma baru. Paradigma itu perubahan ya, perubahan baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Paradigma baru, kemarin kita sudah membahas visi ya, visi sekolah ya. Visi sekolah itu didasari dengan niat perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, diseminasi hari ini kita juga sedang berparadigma gitu ya, melakukan perubahan baru. Tentang apa? Enggak, Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Tentang memahami psikologi siswa ya, peserta didik kita, bagaimana kita pendekatan kita terhadap karakter siswa ya, supaya memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau kata zaman sekarang mah ya, yang harapan budak kayak di alam ya, tidak boleh keras gitu. Nanti tidak boleh keras seperti apa ada di sini. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, coba berpasangan ibu-ibu. Bapak mau siapa pasangannya? Coba berpasangan dua orang, yang satu pegang barang, apa aja barang. Barang itu anggaplah isi setengah dunia gitu ya. Yang satu membujuk supaya barangnya diberikan kepada temannya. Mau dipaksa, dibujuk, mau diapa, nggak boleh dikasihin. Barang apa aja, mau pensil, mau penghapus, temannya itu melakukan segala macam upaya ya. Tuh, ada rule-nya. Coba Bu Priska mau sama siapa? Pak Cecep sama Bu Cucu, ada sama saya. Coba dibujuk, ayo dibujuk. Ya, ya terserah, pokoknya Bapak harus berteman, berpasangan. Barangnya boleh barang kecil harus dikepal ya, tidak boleh. Pokoknya yang pegang barang
isi dunia. Nah, temannya harus merayu apapun. Coba merayu sampai nggak boleh dikasih. Dia setengah dunia itu berharga. Lakukan. Boleh dengan agak sedikit paksaan, boleh. Boleh dipaksa, boleh. Ah, ada hubungannya, Bos. Bos. Ya, oke, cukup, Ibu Bapak. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Yes. Tisu. Coba yang memegang barang, saya ingin tahu perasaannya ketika dibujuk. Ada yang mau bicara ke depan? Ya, yang pegang barang siapa? Baca deh. Apakah mau memberikan pada akhirnya atau tidak? Oh, perasaan saya tadi, saya mengimajinasikan bahwa barang itu harus benar-benar dipertahankan. Ya. Bu Cucu memujuk saya dari halus sampai agak keras, ya, tapi saya tetap sampai tangan saya memujuk, Pak. Tapi saya pertahankan. Ternyata kan itu sebenarnya cuma tisu, kata saya. Jadi saya sudah berhasil mempertahankan barang saya. Oke, terima kasih Pak Cecep, tepuk tangan untuk Pak Cecep. Sekarang yang membujuk, siapa yang mau memberikan ini mengutarakan perasaannya ketika membujuk kok nggak dapat gimana perasaannya? Ada yang mau bicara tidak? Siapa yang membujuk Bumara? Bawa atau Bumara? Yang membujuk siapa bohong? Ada yang Bu Priska bujuk Bu Haji ya? Itu bagaimana perasaannya Bu Priska? Agak besar kalau nggak dikasih. Coba di situ boleh? Ya, kalau perasaannya sih agak sedih ya, karena nggak berhasil gitu. Ya, ternyata nggak berhasil mendapatkan barang yang diinginkan. Iya. Penasaran. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, Bu Lia, Yulia, coba. Aku membujuk dengan cara bahwa punya aku itu barangnya jauh lebih bagus gitu. Iya. Sehingga dia tertarik untuk membongkar menyerahkan barangnya ke bawah. Menyerahkan barangnya, tadi barangnya siapa? Barangnya Bu Ana. Bu Ana ketika barangnya diserahkan itu perasaannya bagaimana? Agak kecewa gitu. Kecewa, ikhlas tidak? Paksaan? Oh, terpaksa menurut Bu Ana. Nah, Mana ada potongan. karena tidak ada keikhlasan kalau kita menyerahkan barang itu kan pasti ada yang gimana gitu ya. Terpaksa. Kesel ya. Itu namanya motivasi eksternal, ya, bukan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam. Memang begitu rasanya ya. Ya, selanjutnya miskonsepsi teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi kritikan membuat rasa bersalah, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Karena yang ibu lakukan adalah menguatkan motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik dari dalam. Ya, kayak Bu Ana tadi kan barangnya keambil, tapi katanya terpaksa, gitu. Seperti itu rasanya yang dirasakan oleh anak-anak kita. Walaupun ibu memberikannya hadiah, walaupun memberikannya pujian, reward dan sebagainya, itu sejatinya motivasi yang muncul adalah motivasi ekstrinsik, tidak kekal, tidak lama gitu, bersemayam dalam dadanya itu, karena ya itu motivasinya dari luar. Bagaimana sih untuk kedepannya gitu, memunculkan hal itu semua? Ini ibu harus mengikuti nih disiplin ini dari awal sampai akhir, ya. Ini menarik, beneran, serius. Ya, bahwa sebenarnya kan kayak seperti memberikan hadiah, reward, solusi, ya.
bahkan paksaan dari yang positif sampai negatif itu adalah motivasi ekstrinsik. Mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Perhatikan dua bagian ini Ibu Bapak. Ada stimulus respon, teori kontrol, realitas kebutuhan sama, kalau kontrol berbeda. Semua orang terlihat sama, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini ada kaitan dengan motivasi kebutuhan dasar manusia ya. Setiap perilaku memiliki tujuan, pasti ada dasarnya. Baik maupun kurang baik itu ada dasarnya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau saya kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya. Walaupun anak kecil itu memiliki kebebasan. Walaupun dia terpaksa tetap di dalam sanubarinya, dia memiliki kebebasan, punya rasa sendiri masing-masing ya. Kita bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi yang dibujuk gagal akhirnya memaksa. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada choice lain, second chance ya. Terus model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Nah ini kita ubah paradigma baru tadi yang di awal ya. Lalu selanjutnya disiplin positif. Nah ini yang ingin kita budayakan di sekolah kita. Kalau visi itu sampai disiplin, insya Allah kalau nanti sampai disiplin positif ya Bu Haji ya, ada penambahan positifnya. Gitu. Disiplin itu berasal dari kata disiplina ya. Ini mah tentang arti bahasa, mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai yang diyakini itu yang mendasari setiap perilaku ya. Disiplin merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran memberdayakan pegawai didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Semua kesadarannya dari dalam diri, bukan dari yang eksternal tadi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di pendidikan kita nilai kebajikan universalnya apa? Yang sering kita jargonkan. Profil pelajar Pancasila. P5 ya. Tapi ada nilai-nilai kebajikan lainnya. Nah, selain profil pelajar Pancasila, ada the 7 essential virtues, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ada primary years program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan lain-lain. Nah ini nilai-nilai kebajikan ini yang nanti harus ada di kelas ibu bapak masing-masing, dibuatkan nilai-nilai kebajikannya. Ya, ada Bu, nanti ditulis ada nilai-nilai. Nah nanti hasilnya nilai-nilai ini ditulis dalam bentuk keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nanti akan dibahas oleh Ibu Mala di materi tersebut lebih mendalam lagi. Saya hanya memberikan contoh ya, nilai-nilai kebajikan itu apa saja. Kalau di kita pasti ada profil pelajar Pancasila. Boleh nggak tapi kita ngambil dari yang lain? Boleh, tidak apa-apa. Kalau misalnya ada rasa hormat atau empati, integritas, mandiri udah ada ya di profil pelajar Pancasila udah ada. Jika tidak ada di P5 boleh diambil nilai-nilai kebajikan yang lain. Nanti materi ini akan saya sampaikan di grup ya untuk lebih dipahami lagi. Nah, nilai-nilai yang kebajikan ini disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap manusia individu. Karena setiap manusia yang lahir di dunia ini sudah ada oret-oretan tipisnya. Nah, tugas guru nanti menuntun oret-oretan itu ditebalkan ya. Nah, apa yang ditebalkan ya ini nilai-nilai kebajikan ini, tugas kita semua. Lanjut ya.
kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang menjadi latar setiap perilaku anak didik kita. Ya, segala sesuatu yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan dan kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka dasar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Tidak semua anak-anak kita datang ke sekolah itu kebutuhan dasarnya terpenuhi. Apa aja kebutuhan dasar kita itu? 5 kebutuhan dasar. 1, bertahan hidup, makan. Ya Bu Yuyun, kalau pacaran ada yang belum makan, pingsan. Nah, terus kasih sayang. Kalau di rumah nggak dicarikan dari rumah, datang ke sekolah kumaha? Ada tang. Ya, baru puasan diri, harga diri, keinginan dianggap. Nah, Pak yang suka, oh nggak ada Pak Bimo ya. Siapa di sini Bu Mala misalnya, kalau ada anak yang ikut lomba tidak didukung sama orang tuanya, suka ngeluh nggak? Ya, biasanya dia cenderung ya latihan tidak semangat, berarti motivasi latihannya turun. Itu penguasaannya, kebutuhan penguasaannya kurang di rumah. Nah, tugas kita apa? Memenuhi rongga-rongga kosong yang ada di hati anak-anak kita. Kenapa nih budak tekil, kenapa budak tekil itu? Nah, itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Terus kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Nah, ini kebebasan. Misalnya kalau kita ngajar monoton, ada anak gimana? Ganggu ya? Nggak mau diem, ya mungkin kebebasan, kebutuhan dasar kebebasannya tidak terpenuhi. Ya, mungkin kita perlu tanyakan, dia mau belajarnya seperti apa dan sebagainya. Emang complicated ya kalau kita mendidik anak manusia itu. Guru mah kalau bisa waktu guru SD tak ayah, guru BK ya di sekolah itu ya, kesenangan, bermain, humor, antusiasme. Kalau di rumah udah orang tuanya marah-marah, di sekolah gurunya marah-marah, dia nggak happy. Tapi di sekolah larinya apa? Pengen keluar, pengen main di lapangan, hayang lompatan. Dan dia mencari kesenangan yang lebih parah lagi, mencari kesenangan dalam cara yang negatif. Nenggel babaturana. Nah, itu buat dia kesenangan. Nah, itu ada nanti pengalihannya pada materinya Bu Mala. Nanti di restitusi ya Bu Mala ya. Sebenarnya saya materinya cukup sampai sini nih. Mau dilanjut di sesi kedua? Ya, kita lihat ya materi selanjutnya. Sampai ini aja kan mulai ya, motivasi ya. Nah, motivasi perilaku manusia, dorongan yang timbul pada diri seorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang tadi Ibu Bapak tulis nih, ya kan? Ini akan memunculkan hanya memotivasi ini saja. 1, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. 3, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau Ibu Bapak coba di sekolah, kan jarang ngasih reward ya di kelas. Ada nggak anak yang konsisten rajin? Ada kan? Ada. Mungkin dia sudah masuk ke motivasi yang ketiga. Ya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Tapi ada nggak anak yang digenggarakan, ayo duduk kayak buntut kita keluar gitu? Ada nggak? Ada. Mungkin itu motivasinya itu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sifatnya ini nggak lama nggak? Sementara ya, temporary ya, besoknya gitu lagi lupa. Ada lagi mendapatkan imbalan dan penghargaan. Coba ini yang tengah, konflik apa yang terjadi dengan motivasi imbalan dan penghargaan? Ada lagi? Menimbulkan apa? Rasa iri. Ya, makasih Pak Tika. Itu akan ada terjadi rasa iri di teman-temannya. Itu akan terjadi. Yang satu akan semakin macet, yang cara bahasa Sunda namanya macet ya.
Indonesia apa sih Bu? Pas sudah Karawang nggak keluar ya. Yang satu semakin semangat, yang satu karena dia tidak mampu, sudah tidak dapat perhatian, tidak dapat reward, ya itu makin turun, akan menimbulkan rasa iri, ketidaksetaraan, akan rasanya ketidakadilan dan sebagainya. Itu akan timbul konflik tersebut. Tapi kalau sangat menyenangkan kalau jika anak-anak kita motivasinya itu dari dalam, ya, disiplin diri karena kesadaran nilai-nilai kebajikan yang membuat seorang memiliki disiplin positif. Ini ada caranya Ibu Bapak, nanti di restitusi bagaimana memunculkan nilai-nilai disiplin positif. Ya, karena waktunya sudah habis untuk materi yang lain, kemana sih saya? Hukuman dan penghargaan mau buat saya? Sampai apa tuh? Oh, teori kontrol ya, 5 dasar ya. Dihukum oleh penghargaan, tak kuliah tadi ya. Ini kenapa sih bahasanya dihukum oleh penghargaan? Tadi Ibu Bapak kan banyak yang setuju ya, setuju. Kasih solusi setuju, reward setuju, ujian setuju. Kok bisa sih bahasa positif dikonotasikan negatif? Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta dan dibujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Dampaknya, satu, ada jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan yang tadi dikatakan Bu Kartika ya, menimbulkan rasa iri. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kalau udah di top itu anak susah. Saya udah ranking 1 nih, gitu ya. Yang satu turun karena tidak merasa terapresiasi, yang satu kayak nggak ada lawan gitu. Ketika dia keluar ke dunia nyata, karena biasa di atas, dia tidak mengupgrade dirinya gitu. Dan nanti akan menimbulkan kultur shock ketika dia ada di lingkungan yang orang-orang ternyata lebih dari dia, akan membuat dia down. Banyak loh orang-orang yang waktu SD-nya pintar masuk ke sekolah yang level jenjang lebih tinggi, kok turun, kok tidak ada motivasi dan lain-lain sebagainya. Terus mematikan kualitas, ada kaitan tadi, mengurangi motivasi dari dalam diri. Jadi motivasi dalam dirinya itu tidak terasa, tidak tertebalkan karena terbiasa diri distimulus dengan dari luar tadi ya. Nah, sekarang hukuman dan konsekuensi. Ada 5, kebaca Bu Yun? Enggak. Ada 5 hal. Kira-kira saya ingin tahu jawaban Ibu Bapak ya. Bu Mala bisa diberikan sticky note-nya? Ibu Bapak silakan ditulis apakah poin pertama hukuman, apakah poin kedua konsekuensi. Mana sih sticky note-nya? Ini. Tulis aja ya. Nomor 1 hukuman, nomor 2 konsekuensi itu apa? Dibacakan oleh Ibu Duduk. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nomor 3, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. 5, membersihkan meja yang kotor karena minuman yang ditumpahkan. Mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi? 1, mencatat 100 kali, tidak akan terlambat lagi. 2, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. 3, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. 5, murid membersihkan meja yang kotor karena minumannya yang ditumpahkan. Ya, nomor 1 hukuman atau konsekuensi?
konsekuensi. Oh ya maaf, maaf. Kalau nggak, nah. Nomor 2 itu lari lapangan basket, Bu. Nggak usah diambil dulu, Mak. Nanti diminta bacakan satu-satu. Ya satu-satu lah. Nanti diambilnya nanti aja. Nomor 5 membersihkan meja yang kotor, Bu, karena tumpahan minuman. 4 mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Oke, mempersingkat waktu ya. Kartika udah? Coba sebutkan Bu Kartika. Nomor di situ aja berdiri. 1 apa? Hukuman. 2 hukuman. 4 konsekuensi. Sama tidak? Sama. Boleh tidak nanti sticky note-nya ditulis nama ibu bapak buat pegangan saya untuk dokumentasi. Ya. Mari kita cek ya. Betul tidak jawaban ibu bapak semuanya? Kita tentang semuanya sama. Luar biasa. Ayo lanjut ya. Jangan lupa keliling ke malam. Kasih nama nih. Tadi ibu sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Mungkin kita terbiasa dengan 2 hal itu ya, hukuman dan konsekuensi. Jadi sudah umum. Etama hukuman, etama konsekuensi. Udah biasa, ada hakam lah ibu bapak mah bagi yang masa kerja puluhan tahun ya udah bisa membedakan. Sekarang ada lagi Bu istilahnya restitusi. Restitusi biasanya kita kenal di mana sih, di persidangan ya? Ya di pajak, betul. Tapi kita agak-agak awam dengan restitusi juga di sekolah ya. Hukuman, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan ya sebelumnya, murid melakukan disiplin karena menginginkan imbalan. Motivasi ini 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Restitusi, murid melakukan disiplin karena sadar nilai-nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ya, itu jadi intinya kita sedang mencari motivasi dari dalam ya. Restitusi inilah yang nanti akan menunjukkan motivasi dari dalam. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi si muridnya yang mencari solusi untuk perbaikan tersebut ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, oke, saya sedikit flashback ke belakang. Jika kebutuhan saya kasih sayang, jika dia melakukan untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan tindakan kekerasan manusia, kita ajak dia untuk merefleksi diri kan. Bisa nggak kebutuhan dasar kamu itu dipenuhi dengan cara yang lebih baik lagi? Dan bagaimana caranya? Biar dia memikirkan sendiri dan dia komitmen dengan apa yang dia tawarkan. Seperti itulah kira-kira restitusi. Nanti Ibu Mala akan memberikan contohnya lewat video ya. Ada, sudah disiapkan. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan kayak seperti ini Bu. Saya merobek kertas, saya ganti kertasnya itu selesai, tidak seperti itu. Nanti ada ini. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita orang dewasa pun sama, apa perilaku kita itu didasari dalam kebutuhan dasar kita yang mungkin kurang berpotensi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tidak mengucilkan ya. Wah saya kesuruhan itu, ya ibu bapak, toh nanti dia akan terkesannya terbuli gitu. Jadi jangan sampai kita budaya anti bully, kita sendiri sebagai guru menjadi pelaku pembuli. Itu sangat menjadikan.
Identitas sukses dan identitas gagal. Kebaca nggak ya? Enggak ya. Nah, kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena ada konsekuensinya. Restitusi merupakan pilihan. Ya, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban diabaikan, apa bu korban diabaikan tuh? Kalau hukuman kan misalnya si A ditenggel ku si B, si anu nenggel, nah kan dicari kanan, ya. Nah kalau konsekuensi kan kadang hukumannya bukan hukuman ya, tapi sudah tersirat tapi tidak adil ya gitu, tidak pas. Nah kalau yang restitusi korban mendapatkan ganti, ya, tapi atas bukan paksaan. Terus murid anak tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, murid anak mendapatkan penguatan. Dan kalau hukuman perilaku menjadi agresif, contoh gini, bapak punya murid ya melakukan pelanggaran cara kanan kan, nurut tapi keburu terus, ya sampai ke meja tapi keburu terus ya. Tapi mana tadi teh? Nah, kalau konsekuensi penguatannya hanya bertahan jangka pendek, ya, biasanya peraturan ya, itu karena itu deui gitu, karena kurang kurang membuat apa namanya, kapok, jerak, terus masalah terpecahkan. Tapi ini restitusi itu masalah terpecahkan tidak instan ya, harus ada konsistensi, ya, harus ada konsistensi. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid takut, memerlukan monitoring atau supervisi. Ini ada pemantauan. Kalau konsekuensi itu ada pemantauan ya. Si eta bener tuh, gitu eta pakai sepatunya bener tuh tiap hari Senin. Itu bener tuh pakaiannya rapi enggak gitu dan sebagainya. Terus kalau restitusi, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya dan lain-lainnya nanti akan saya bagikan ini ya, bisa dibaca. Terus bahasanya awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Banyak awas-awas ya Pak ya kalau hukuman. Kalau konsekuensi lakukan apa yang saya katakan. Jadi berpusat pada guru ya. Nah kalau restitusi, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi tanya. Jadi mengolah perasaan si anak, gitu ya, digali. Jadi perlu waktu, tidak instan. Modenya paksaan, stimulus respon, teori kontrol. Nah ini nanti teori kontrol akan sama Bu Mala ya. Mendorong menyalahkan diri, mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif. Konsep diri buruk, konsep diri baik, konsep diri kuat. Jadi baik belum tentu kuat ya. Baik bisa rapuh, nanti terdistrak atau teralihkan ke hal yang lain karena motivasinya dari eksternal. Ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi berdasarkan identitas. Posisi teori kontrol ini akan disampaikan oleh Bu Mala, Ibu Bapak. Untuk materi selanjutnya saya sampai di sini, ini sudah jam 11:30 sesuai dengan kesepakatan dari awal ya. Acara sampai jam 11:30. Materi ini akan dilanjutkan oleh Bu Mala pada jam yang sama, di waktu yang sama, hari Jumat pukul 10:30 kurang lebih. Jangan disimak, diikuti karena ini akan berkesinambungan ya Bu Bapak. Sebelum kita tutup, mari kita refleksi. Boleh saya memberikan pertanyaan. Apa yang sudah Ibu Bapak pelajari hari ini? Ada yang mau bicara? Bu Lia? Tapi terus terang aja ya, saya belum begitu Iya. paham tentang restitusi. Iya, memang baru setengah Bu Lia. Terutama pada action guru, Nah, gimana sih bentuk yang ingin kita terapkan ke anak? ya, Contohnya gimana sih yang termasuk ke dalam restitusi? ya, Kalau restitusi maka sering, apalagi hukuman. kayak restitusi itu sikap konfliknya gimana kita sebagai guru? Apa yang diharapkan dari anak itu? Yang termasuk ke dalam bentuk restitusi itu nanti. Ya, Bu. Itu kebetulan nanti akan disampaikan oleh Bu Mala dengan menampilkan video apa? Restitusi ya, video restitusi. Contohnya
Ada ininya apa? Ada contohnya ya. Tiga di sini ya. Dua kasus yang disampaikan semua. Minggu depan Bu hadir lagi ya. Terus yang lain sudah boleh guru-guru muda, Vicky, Bu Kartika, apa yang sudah dipelajari Bu Kartika? Motivasi dan diri ya. Jadi lebih memahami. Baik, Bu Anak mungkin, Bu Hawa, kesan-kesannya dengan diskriminasi pada sesi 1 ini bagaimana? Ya, kalau saya sih karena memang setengah ya, Ya. ide dari awal. Jadi saya dari tadi tidak hanya fokus dengan pembelajarannya, jadi balik ke diri saya. Ya. Jadi untuk Refleksi. menerapkan refleksi itu tidak hanya berupa harus keharusan begini begitu, tapi kembali kepada bahwa guru itu harus punya figur baik dulu. Jadi kan kita itu menyuruh orang tidak harus pakai kata, tapi orang bisa melakukan kebaikan tanpa harus menghukum. Meneladani, jadi teladan. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Ibu Bapak. Untuk materi selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya Ibu Mala Basmala yang akan membahas beberapa topik atau materi yang belum sempat saya sampaikan ya, karena ini materinya banyak sekali. Jadi karena CGP-nya di sekolah ini ada 2, jadi kami berbagi peran ya. Semoga materi saya yang dari awal sampai 5 kebutuhan dasar manusia itu bermanfaat bagi Ibu Bapak semua dan dapat kita terapkan di sekolah kita ini menjadi budaya yang positif. Pada Ibu Basmala, tempat dan waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Lia. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan ke materi selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi kita sebagai guru itu memiliki posisi masing-masing ya. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajerial. Nah, coba kita renungkan, kita selama ini ada di posisi mana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman? Teman ya? Ya, oke. Kita ulas ya Bapak Ibu ya. Contoh penerapan 5 positif kontrol guru. Nah, ini contohnya jika ada murid yang memakai atribut tidak lengkap saat upacara bendera. Nah, Ibu dan Bapak ini perannya sebagai apa? Coba kita lihat. Apakah penghukum? Nah, kalau penghukum itu seperti ini. Kamu selalu aja salah. Kamu pasti selalu kamu yang tidak lengkap atributnya. Apakah ada yang seperti itu? Ada ya. Nah, atau malah pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Atau mungkin seperti ini. Apa kamu tidak kasihan sama ibu atau bapak? Kamu selalu berbuat salah gini, tidak kasihan? Atau kamu tidak kasihan sama orang tua kamu yang sudah menyekolahkan kamu, tapi kamu selalu membuat kesalahan seperti itu? Nah, ini pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga itu sebagai teman. Nah, sebagai teman ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, atau tolong bantu ibu ya sekali ini saja gitu. Nah, itu posisinya guru sebagai teman. Nah, atau sebagai pemantau. Pemantau ini contohnya kamu sudah tahu konsekuensinya. Jadi jika ada anak yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan, nah itu ditanya jika Bapak Ibu menanyakan, kamu sudah tahu konsekuensinya. Jadi ada konsekuensi yang diterima oleh murid tersebut. Nah, itu guru itu posisinya sebagai
pemantau, atau bisa juga Bapak Ibu berbicara dengan muridnya setelah upacara, kamu beli atributnya ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Nah, manajer ini apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, jadi anak atau murid itu dikonfirmasi, kamu tahu tidak kesalahan kamu itu apa? Gitu. Atau keyakinan apa yang kamu tidak patuhi dan bagaimana kamu memperbaikinya. Jadi murid diberikan mencari solusi gimana murid itu untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini contoh jika murid ini melanggar peraturan tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, selanjutnya yaitu contoh jika kasusnya adalah siswa yang terlambat hadir ke sekolah. Nah, posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah sama ya seperti tadi, teman juga sama. Nah, teman ini bisa juga ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi posisinya kita memposisikan guru sebagai teman atau kalau sebagai pemantau di sini itu contohnya kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, jadi kalau pemantau ini ada konsekuensinya. Kemudian untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan apa yang tidak kamu patuhi? Jadi anak mikir nih, keyakinan apa ya yang sudah saya langgar seperti itu. Atau saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, anak juga diberi pilihan untuk bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi bukan dari kitanya, tapi dari muridnya. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, coba kita refleksikan bersama ya Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Nah, coba. Ya. Ada sticky note. Nah, nanti bisa Bapak Ibu jawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Iya, yang 5 tadi. Apakah sebagai teman, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, yang pertama itu kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, menurut Bapak Ibu, ini sebagai apa posisinya? Iya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi mana yang Ibu Bapak melakukan? Penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Seringnya yang mana? Ini tadi. Yang sering dilakukan. Yang ini, Bapak Ibu. Pertanyaannya ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut Bapak Ibu? Iya, maksudnya kemana? Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, kemudian nanti ada lagi sebagai manajer, pemantau atau manajer. Nah, yang pertama ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Atau pembuat merasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer. Nah ya Bu, Pak, kita lanjut. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau ini apa? Iya. Nomor 1 apa? 2 apa? Pemantau atau sebagai manajer. Ya.
Pertanyaan satu apa? Dua apa? Pertanyaan kedua tadi ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah Bapak Ibu? Nah, sekarang ke yang ketiga. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Lanjut ya, Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Nah, ini yang mana ini? TTM. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Kita lanjut. Nah, sudah ada 4 pertanyaan. Nah, sekarang boleh ditempel Bulia mohon bantuannya. Iya, dinamain dulu ya. Mana kertasnya dibagiin mau kuliah. Tadi ditulis. 4 Pak, ada 4. Ada 4. Nama nanti dipanggil. Malah yang pertama teh apa? Nah ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah. Ini nomor 1. Nomor 1 ini. Tidak apa-apa Ibu. Iya, benar. Itu bagian apa? Profil bagian Praksi Pelajar Pancasila. Itu dibuka ya ta. Mandiri benaran kritis. Nanti reaktif. Oke, saya ambil ya satu-satu. Satu aja sampel. Ya, ini saya ambil satu saja ya Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya ini tidak ada namanya. Nah, ini nomor 1 itu kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini sebagai merasa bersalah. Betul? Menurut kita mah. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini tuh sebagai penghukum. Ya, beri tepuk tangan ya betul. Ya, untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya nomor 2, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini di sini merasa bersalah katanya. Coba menurut Bapak Ibu apa? Nah, ini sebagai manajer betul. Sebagai manajer. Nah, yang ketiga, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Merasa bersalah. Apa ini? Betul, penghukum. Jadi
diberi pilihan, tidak dibertanyakan atau apapun, tiba-tiba cuma langsung kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, itu penghukum. Nah, apakah kita sering seperti ini, Bapak Ibu? Biasanya ada ancaman ya. Ya, nah untuk yang terakhir ini apa? Nah, terakhir ini tadi. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini apa? Ya sebagai teman. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi kita sudah paham ya posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, apakah kita akan berperan sebagai seorang penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah atau sebagai teman atau sebagai manajer? Bolehlah semuanya. Ya, boleh semuanya. Nah, kita Disesuaikan dengan kondisi. sekarang coba ibu bapak renungkan selama ini ibu bapak sudah berada di posisi mana? Semuanya. Semuanya. Banyaknya penghukum. Semuanya ya. Sesuai kondisi mungkin ada situasinya. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita sebagai guru itu kita posisikan kita sebagai manajer. Nah, sebagai manajer. Dan ya. Nah, untuk selanjutnya, nah kita lanjut ya, kita ke keyakinan kelas. Nah, kemarin sudah sedikit ya disampaikan oleh Ibu Lia tentang keyakinan kelas ya. Nah, mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Kalau kayak barangkali Iya. hasil Ya. keputusan. Memang barangkali aja ya. Kalau keyakinan ini sebagai hasil kesepakatan ya, peraturan yang mungkin disusun berdasarkan kesepakatan semua anggota. Kalau peraturan mungkin sesuatu yang memang sudah ada, kita plot harus gini gitu. Barangkali. Ya, oh Pak Cecep, ya silakan Pak Cecep. Kalau keyakinan kelas tadi sebagai manajer itu kan bisa artinya bukan hukuman. Kalau Peraturan kelas. Ini ya pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini peraturan kelas ini tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas. Nah, jika kita ubah ke keyakinan kelas, ini kan tidak ya, ini ada kata negatifnya. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih positif. Nah, makanlah di luar kelas saat jam istirahat. Kemudian, kalau peraturan kelas itu tidak merusak fasilitas kelas. Keyakinan kelasnya adalah saling menjaga fasilitas kelas bersama, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tidak berisik saat belajar. Nah, keyakinan kelasnya adalah berbicara saat dipersilahkan. Kemudian ada peraturan misalkan jangan membuli. Nah, ini bisa saling menghormati. Dan yang terakhir tidak membuang sampah sembarangan atau dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, keyakinan kelasnya adalah jagalah kebersihan bersama. Nah, nilai-nilai kebajikannya seperti kemarin yang telah sedikit disampaikan oleh Bu Lia ya. Nah, nilai-nilai kebajikannya untuk keyakinan kelas ini misalkan peraturannya tidak makan di kelas, keyakinan kelasnya makanlah di luar kelas saat jam istirahat. Ini adalah nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Tanggung jawab ya. Kemudian jika menjaga fasilitas kelas bersama, nah itu menjaga fasilitas itu apa? Kalau fasilitas sama ya Bapak Ibu ya, tanggung jawab juga. Saling menghormati sesama teman, ini sama nomor 2 dan 3 itu nilai kebajikannya adalah menghormati dan juga bisa juga kasih sayang. Kemudian berbicara saat dipersilahkan. Nah, nilai kebajikannya adalah kesopanan. Dan jagalah kebersihan, nilai kebajikannya adalah kebersihan atau bisa juga kesehatan, seperti itu. Kita lanjut.
coba. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Kita bersama-sama saja ya Bapak Ibu. Nah, peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di mana buku pada tempat? Keyakinan kelas atau nilai kebajikannya, nilai kebajikannya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, ini ada jawabannya ya Bapak Ibu ya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini tanggung jawab. Ini maaf ya, ini typo sedikit. Ini adalah nilai kebajikannya maksudnya ya Bapak Ibu ya. Nah, nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, menghormati gurunya, seperti itu. Dan juga komitmen ya, jadi komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini keselamatan, jadi tidak ada yang terluka. Kemudian juga menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, narkoba ini untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ini nilai kebajikannya menghormati orang lain dan juga bersabar. Menggunakan masker. Nah, ini untuk kesehatan dan juga keselamatan. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikannya yaitu keselamatan dan juga keamanan. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya di sini punya sebuah kasus Bapak Ibu. Nah, kasusnya kita sudah masuk ya Bapak Ibu ya, kita ke dalam segitiga restitusi seperti yang kemarin telah disampaikan oleh rekan saya, rekan CGB saya, Ibu Lia Andriani. Kemarin sudah ada ya restitusi. Nah, sekarang ini coba kita renungkan kembali. Di sini saya ada kasus Tama sering datang terlambat sehingga beberapa kali tertinggal materi pelajaran. Nah, ini ada videonya. Tama, Ibu perhatikan, kamu sering datang terlambat ya? Iya. Seingat kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sering terlambat itu termasuk suatu kesalahan tidak? Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Gimana? Setuju atau tidak? Sama, kita cari solusi bersama-sama ya. Nah, Tama, kamu sering terlambat ke sekolah, pasti ada alasannya. Kenapa Tama sering datang terlambat? Udah dikat kan kata beliau, terus kata beliau mulai lagi satu udah pencet terus kembali sendiri. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Terlalu lama mungkin. Menurut kamu, sendiri. keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Ya. Menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak? Ya, betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghormati orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan jadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya, karena sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apakah yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Pasti ininya kayak gini terus. Ya, baik. Kamu sudah menemukan solusinya dan itu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silahkan kembali lagi ke kelas ya. Ya, sama-sama. Ya, ini adalah salah satu kasus bahwa ada murid yang sering datang terlambat. Nah, di sini
posisi gurunya sebagai apa ya Bapak Ibu? Iya, sudah sebagai seorang manajer karena di sini gurunya itu sudah menanyakan tentang keyakinan apa yang sudah dilanggar dan juga tidak apa-apa kok berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi dan gurunya juga memberikan cara pilihan untuk murid ini untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dalam video ini gurunya sudah berbuat sebagai manajer. Nah, ada tahapan-tahapannya ya Bapak Ibu ya. Lanjut saja. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Nah, jadi segitiga restitusi ini tujuannya untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mereka itu akan kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan juga paksaan. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan apa kesalahannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan mana sih yang sudah dilanggar oleh murid tersebut. Nah, dalam untuk yang pertama, tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, bahwa murid kita itu membuat masalah itu adalah bagian dari proses pembelajaran, bahwa tidak apa-apa melakukan sebuah kesalahan karena itu adalah merupakan salah satu proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Nah, contoh kalimat dari menstabilkan identitas ini, contohnya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tadi dalam video yang si tamat terlambat itu, gurunya juga menanyakan tidak apa-apa, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Terus, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi, jika ada suatu kasus, suatu masalah, hal yang perlu kita lakukan itu adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita bisa menanyakan hal seperti ini kepada murid kita. Tidak apa-apa kok berbuat salah. Ibu juga jika dalam posisi kamu, mungkin ibu juga akan berbuat hal yang sama seperti itu. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah ya. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contoh kalimatnya di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalkan ada murid yang marah-marah kemudian menggebrak meja temannya. Nah, kita bisa tidak apa-apa, ibu menghargai ini. Kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk mungkin dari ini. Nah, atau kamu pasti punya alasan. Jadi tanya alasan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi biasanya kan murid mungkin berantem karena
tidak ingin ya misalkan nama orang tuanya diejek dan lain sebagainya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi mungkin misalkan ini tadi kita contohnya tidak terima nama orang tuanya diejek. Nah, ini mungkin ya bagus ya, jadi membela nama orang tua, tapi alangkah lebih baik ditambah dengan hal positif yang lain, mungkin bisa mengendalikan emosinya lebih baik lagi. Nah, untuk tahap yang ketiga yaitu validasi tindakan yang salah berdasarkan yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kalimatnya adalah apa keyakinan kelas kita? Jadi menanyakan keyakinan kelas kita itu apa. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah segitiga restitusi dan tahapan-tahapan serta contoh kalimat dalam kita menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengaplikasikan materi yang kita pelajari hari ini ya, untuk diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Nah, dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Lia dan saya. Nah, di sini Bapak dan Ibu bagaimana perasaannya dan hal baru apa yang Bapak Ibu sudah diterima ya, didapatkan. Dapat bakso terlalu banyak menghukum. Iya, Bu Yuyun yang tulisnya apa? Ini kan refleksi terhadap kegiatan kita. Iya, terhadap ya. Jadi terhadap materi yang telah disampaikan ya Bapak Ibu bagaimana perasaannya. Kemudian dari materi ini Bapak Ibu belajar hal apa saja? Ternyata kita itu harus menjadi manajer lain yang tadi. Kita sudah manajer kan mengatur lain. Sampai kemana? Saya sebagai guru kebanyakan menghukum dan membekat. Anak itu bu. Siswa merasa bersalah. Yang salah. Ada mas yang salah. Kita benar ya. Kuliah Oke. ditulis namanya. Iya. Bisa. Anonim. Nanti yang dipanggil ke depan ya. Nanti ya. Untung tadi namanya Nanti akan ada yang dipilih. Nanti
Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil refleksi yang telah ditulis tadi. Ini nggak ada namanya ya Bapak Ibu ya? Nggak ada namanya. Aduh, jangan Yuyun ini. Ini nggak ada namanya. Nggak boleh, nggak boleh. Boleh sama Pak Cecep. Neng, Pak Cecep dulu, Neng. Oh ya Pak Cecep dulu ya Pak Cecep. Ya sebentar Pak Cecep langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan refleksi setelah tadi mendengarkan materi dari Basmalah Fatmawati mengenai apa tadi teh? Judulnya? Budaya positif ya. Disiplin positif. Jadi refleksinya adalah ini ke diri saya sendiri ya, bukan kepada yang lain. Ternyata kita harusnya atau seharusnya jadi manajer untuk anak-anak di sekolah, bukan sebagai penghukum. Nah, kebiasaan saya kebanyakan jadi penghukum ya. Kalau anak melanggar dan anak mungkin merasa bersalah. Dan ini mudah-mudahan jadi perbaikan untuk saya secara pribadi untuk bersikap di kelas itu sebagai manajer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana atau yang lain? Ya udah. Saya mau menyampaikan refleksi dari kegiatan ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Mala dan Bu Lia karena melalui kegiatan ini khususnya saya jadi tahu kita sebagai guru yang mungkin awalnya kita sudah merasa benar tindakan kita sebagai guru, tapi ternyata kurang tepat. Hal baru yang saya dapatkan, ternyata kita sebagai guru sama seperti yang disampaikan Pak Cecep tadi harus memposisikan diri sebagai manajer. Walaupun selama ini khususnya saya di kelas lebih banyak menjadi penghukum dan membuat siswa merasa bersalah. Walaupun tanpa dipungkiri ya, di kelas juga kadang kita di situasi dan kondisi tertentu bisa juga memposisikan diri sebagai teman. Tapi lebih banyaknya kalau saya ternyata menjadi penghukum dan membuat siswa merasa bersalah. Semoga dengan kita mengikuti kegiatan ini dan sudah tahu bagaimana kita seharusnya memposisikan diri sebagai guru, kita bisa menerapkan posisi kita sebagai guru di kelas kepada siswa dengan posisi yang tepat. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana dan Pak Cece. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Setelah acara demi acara, sesi demi sesi, materi demi materi, kami berdua mengaturkan banyak-banyak terima kasih baik saya maupun Ibu Mala atas kehadiran Ibu Bapak pada diseminasi budaya positif ini. Semoga kita semua bisa mengimplementasikannya dan membudayakan apa yang kita pelajari pada hari ini. Iya. Maka semoga tadi saya menyambung dari Bu ya, semoga dengan acara ini kita nanti bisa menciptakan keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan oleh wali, murid
wali kelas dan juga murid. Kemudian juga semoga kita warga sekolah saling berintegrasi dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Dan juga tentunya yang terakhir, semoga kita sebagai guru bisa menjadi manajer dan mengaplikasikan segitiga restitusi sebagai alat utama dalam menyelesaikan persoalan murid. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.